Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Faras dengan NRP 15/2022-011 dari kelompok B1, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem operasi berdasarkan generasi komputer. Jadi apa sih itu sistem operasi? Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang terpenting yang berjalan di komputer. Sistem operasi mengelola memori dan proses komputer serta semua perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Jadi sistem operasi itu sangat penting untuk komputer. Kalau nggak ada sistem operasi, komputer nggak bisa jalan, karena sistem operasi itu yang mengelola memori dan semua proses komputer. Jadi sistem operasi juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan komputer tanpa mengetahui bagaimana berbicara bahasa komputer. Jadi itu adalah sistem operasi. Ya contohnya, kalau di komputer kan ada Windows, ada Linux, ada lain-lain. Kalau di HP misalnya, kalau di smartphone ada Android, ada iOS, banyak. Dan selanjutnya ini adalah fungsi-fungsi dari sistem operasi. Bisa teman-teman lihat sini ada 8 fungsi dari sistem operasi. Yang pertama itu ada booting. Jadi booting itu merupakan sistem operasi yang berfungsi sebagai proses awal menyalakan pada komputer. Proses ini biasanya terjadi ketika proses awal menyalakan komputer. Jadi teman-teman kalau misalnya nyalain komputer itu kan sebelum ke menu home itu kan ada logo dulu ya, loading gitu. Nah itu adalah booting. Yang kedua itu ada manajemen memori. Manajemen memori ini adalah fungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aplikasi komputer dan mengalokasikan ruang penyimpanan program. Yang ketiga ada loading dan execution, yaitu merupakan sistem operasi yang akan memuat dan memulai program yang kemudian menjalankan program tersebut sampai terbuka dan berjalan dengan normal. Yang keempat ada keamanan data, merupakan sistem operasi juga yang memiliki fitur-fitur menjaga keamanan data dan program komputer pengguna. Yang kelima ada manajemen disk. Fungsi ini itu untuk mengelola semua drive yang terpasang di komputer, termasuk pada hard driver, driver disk optik, dan lainnya. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk membagi disk, memformat driver, dan lain-lainnya. Yang keenam ada manajemen proses, merupakan sistem operasi yang dirancang untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai proses komputer, memungkinkan untuk berbagi informasi, mensinkronkan, dan melindungi perangkat kita. Yang ketujuh ada manajemen perangkat, merupakan sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk membuka atau memblokir akses perangkat. Contohnya seperti melepas CD atau DVD, USB, dan berbagai perangkat transfer data lainnya. Yang kedelapan ada mengontrol percetakan dokumen, sistem operasi yang berfungsi juga untuk mengontrol printer yang terhubung pada komputer. Yang terakhir ada menampilkan UI atau user interface. Fungsi ini untuk memungkinkan pengguna memasukkan dan menerima informasi pada komputer seperti perintah diketik, dikode, atau format lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Fauzan dengan NRP 15/2022-007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan sistem operasi. Nah, perkembangan sistem operasi ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu generasi awal. Nah, si generasi awal ini dimulai ketika tahun 1945 sampai 1955. Nah, generasi pertama ini merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Nah, hal ini disebabkan dengan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas. Nah, selain itu manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Nah, pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer ini diberi suatu instruksi yang harus dikerjakan secara langsung oleh pengguna. Nah, kemudian ini adalah contoh gambar dari komputer generasi awal. Nah, kemudian kita lanjut ke generasi kedua, yang dimana generasi kedua ini dimulai ketika tahun 1955 sampai tahun 1965. Nah, pada generasi ini memperkenalkan batch processing system, yaitu
suatu job yang dikerjakan dalam satu rangka lalu dieksekusi secara berurutan. Nah, generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi. Nah, tetapi beberapa fungsi sistem operasi yang telah ada, contohnya seperti sistem operasi FMS dan IBSYS. Dan ini juga adalah gambar dari komputer generasi kedua. Kemudian ada generasi ketiga yang dimulai ketika tahun 1965 sampai 1980. Nah, sistem operasi pada generasi ketiga ini dikembangkan untuk melayani banyak pengguna. Jadi para pengguna ini berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Nah, sistem operasi menjadi multi user digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Nah, kemudian ada juga multi programming melayani banyak program sekaligus dan juga multitasking melayani banyak tugas dan pekerjaan. Dan kemudian ada lagi generasi keempat yang dimulai ketika tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Nah, kemudian pada masa ini sistem operasi telah menggunakan Graphical User Interface atau GUI, yaitu interface komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Nah, pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, sehingga komputasi tidak lagi berpusat pada satu titik tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Kemudian generasi kelima dimulai ketika tahun 2001 dan sampai sekarang saat ini. Nah, pada generasi ini mulai diperkenalkan sistem operasi yang bisa digunakan pada perangkat lain. Contohnya dapat digunakan di perangkat seperti laptop, notebook, dan netbook. Pada masa ini ada perkembangan yang sangat pesat sekali. Salah satu teknologi terbaru yaitu virtualization system, yang mana satu komputer dapat di launching secara virtual, sehingga di satu komputer dapat menggunakan multi boot system, menggabungkan dua sistem operasi seperti Linux dan Windows. Nah, hal ini juga mungkin lebih dikenal dengan sebutan dual boot. Nah, pada generasi ini juga muncul sistem operasi baru seperti dikenal dengan sebutan mobile computing atau perangkat yang didominasi oleh Android, iOS, dan juga Windows Phone. Kemudian selain itu juga mulai dikenalkan layanan komputasi awan yaitu iCloud atau cloud computing, memungkinkan kita dapat mensinkronasi foto atau dokumen kita ke dalam perangkat lain. Nah, kemudian ini adalah gambar dari komputer generasi kelima yang dibuat lebih minimalis, simple, dan elegan dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan Dwi, NRP 15 2020 007. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis operating system. Yang pertama adalah Linux. Salah satu jenis sistem operasi yang populer selain Windows dan macOS adalah Linux. Sistem operasi yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang programmer bernama Linus Torvalds pada tahun 1991. Yang selanjutnya ada MS-DOS. MS-DOS atau Disk Operating System atau yang disingkat dengan DOS adalah pendahulu Microsoft Windows yang kita kenal saat ini. DOS merupakan awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. DOS sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Kemudian, jenis sistem operasi yang satu ini mengalami masa kejayaan pada tahun 1980-an. Salah satu kelebihan DOS adalah ukurannya yang kecil, sehingga tidak memerlukan kapasitas penyimpanan atau storage yang besar. Selanjutnya ada Unix. Unix merupakan salah satu jenis sistem operasi yang sudah ada sejak lama. Seperti DOS, biasanya Unix digunakan sebuah komputer mini sebagai server jaringan. Pasalnya, Unix ringan dan sangat membantu dalam proses pemindahan kerja dari satu komputer ke komputer yang lain. Salah satu kelebihan Unix adalah dapat digunakan secara multi-user atau lebih dari satu pengguna dalam waktu yang bersamaan.
Selanjutnya ada Chrome OS. Chrome OS adalah salah satu jenis sistem operasi yang paling baru. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Google ini dirilis pada bulan Juni tahun 2011. Chrome OS berbasis Linux dan hanya dapat digunakan di perangkat tertentu seperti Chromebook. Selanjutnya ada Windows. Salah satu jenis sistem operasi yang paling populer adalah Windows. Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia selama 2 dekade. Sistem operasi ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Microsoft Inc. Selanjutnya ada Mac OS. Mac OS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Layaknya produk Apple lain, Mac OS memiliki user interface yang sangat simpel dan mudah dipahami. Sistem operasi ini dapat digunakan di semua perangkat keluaran Apple. Selanjutnya ada Android. Jenis sistem operasi terakhir yang bisa dimanfaatkan banyak user adalah Android, walaupun lebih sering dikaitkan dengan teknologi smartphone. Sistem operasi yang fleksibel ini juga ditemukan pada tablet convertible. Hasilnya, ketika kamu menggunakan keyboard dan mouse tambahan. Selanjutnya ada iOS. iOS adalah sebuah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh perusahaan raksasa yaitu Apple. Sebenarnya, iOS bukanlah sebuah kata tunggal. iOS singkatan dari iPhone Operating System atau sistem operasi yang digunakan untuk ponsel iPhone. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.